pemirsa, bagaikan tsunami. Ya, gelombang mu'alaf yang terjadi di Bali itu tampaknya tidak lagi bisa dibendung. Baik dari kasta tertinggi, Brahmana, maupun kasta terendah, Sudra, atau bahkan kalau misalnya ada yang tanpa kasta, atau orang Hindu yang tidak memiliki kasta, misalnya Paria maupun Dalit, kalau yang ada di India, sama-sama ingin menjadi mu'alaf. Ini adalah fenomena yang luar biasa, yang sudah barang tentu terjadi dalam 2 dekade terakhir ini, dan intensitasnya atau gelombang mu'alafnya itu semakin besar. Ya, video yang kita upload sebagai leading video itu adalah detik-detik ketika satu keluarga di Masjid Al-Madani yang ada di Bali menerima satu keluarga itu syahadat berjamaah untuk menjadi mu'alaf, dan setelah itu dilanjutkan dengan bagi-bagi Iqra, ya, satu buku panduan untuk mengenal huruf Arab maupun untuk membaca Al-Quran tingkat dasar, yang itu semua sangat penting bagi para mu'alaf. Di Masjid Suci Denpasar Bali itu juga ada jamaah-jamaah mu'alaf yang melakukan kajian-kajian untuk mengenal Islam lebih lanjut. Nah, ini tampaknya pemirsa, kalau di agama Hindu itu memang dibagi dengan sejumlah kasta, ya. Stratifikasi sosial agama Hindu itu ada dalam bentuk kasta-kasta atau yang disebut sebagai kelas-kelas sosial. Ya, ada yang Brahmana, ada yang Ksatria, Waisya, kemudian yang Sudra itu, dan bahkan ada yang tidak masuk dalam kelas Paria atau Dalit atau apa begitu. Yang orang Brahmana itu tidak boleh menyentuh mereka. Dalit itu artinya tidak tersentuh karena mungkin dianggap sebagai orang yang paling kotor, paling rendah di dalam strata agama Hindu. Nah, beberapa video seperti bagaimana Dewa Putu Aji atau siapa yang keturunan Brahmana atau pandit atau pendeta Hindu yang tertinggi itu adalah juga sudah mulai masuk Islam, ya. Dan kenapa mereka itu masuk Islam? Ya rata-rata itu hampir bisa dikatakan, ya, ketika sudah mengalami guncangan yang cukup serius berkenaan dengan teologi yang diimani mereka sebelumnya, kemudian kecerdasannya mulai objektif, ada kejujuran intelektual, ini mulai ragu. Nah, ketika mereka ragu, ya, ini juga kemudian mereka mencoba untuk mengkaji atau melakukan studi komparatif terhadap agama-agama lain, ya. Terutama hampir bisa dikatakan bahwa orang-orang dari kalangan Hindu atau Kristen atau apa itu melihat perdebatan yang studi perbandingan agama yang dipelopori oleh Ahmad Deedat, ya, yang videonya menyebar di seluruh dunia dan memang betul-betul luar biasa, ya. Yang kedua adalah Dr. Zakir Naik, ya. Kalau Ahmad Deedat memang tampaknya mengkhususkan untuk perbandingan agama Islam dan Kristen, tetapi Zakir Naik ini meluas bukan hanya Islam dan Kristen, dan memang pesan gurunya Ahmad Deedat, kalau Anda hanya perdebatan antara Islam dan Kristen itu rugi karena kami sudah melakukan itu. Anda harus perluas, kemudian menjangkau agama Hindu, Buddha, dan memang mempelajari kitab-kitab suci mereka. Dan disinilah kemudian akhirnya memang banyak orang dari kelompok Hindu terutama itu kemudian bergegas untuk menjadi mu'alaf. Ya, di India, pemirsa, kalangan Brahmana juga mulai banyak yang masuk melalui penelitiannya terhadap Weda atau apa, dan ketika dia cukup paham dengan Al-Quran, ternyata yang disebut dengan Kalki Autar itu adalah sejarah dari kehidupan Nabi itu, yang sosoknya itu tidak mungkin bisa ada dua tokoh yang seperti itu, hanya satu, itu adalah Rasulullah SAW, dan akhirnya mendorong orang-orang Hindu itu masuk ke dalam Islam. Jadi rata-rata kaum Brahmana, ya, kalau masuk ke dalam ajaran
Islam menjadi mu'alaf dan lain sebagainya, baik di Hindu, di Bali maupun yang ada di India itu biasanya melakukan suatu kajian teologi dan lain sebagainya. Nah, bagi masyarakat awam, jadi ada yang keluarga-keluarga awam, kemudian ada juga sahadat, itu di rumah keluarga, jadi tidak di masjid ya, tapi di rumah keluarga yang tampaknya masih beragama Hindu. Jadi betapa Islam ini di kalangan masyarakat awam, ya mungkin kelasnya sudra atau kelasnya apa, gitu, bukan kelas pendeta yang daki-daki begitu, itu juga diterima pemirsa. Dan mereka kemudian rame-rame uh, menjadi mu'alaf. Nah, begitu juga ketika terjadi jatuh cinta misalnya antara pemuda Islam dengan pemudi Hindu dan lain sebagainya, biasanya kalau mereka melanjutkan dengan pernikahan, itu jadinya juga mu'alaf. Itu juga yang terjadi di India. Itu mengapa pemerintah India yang ketakutan terhadap fenomena tentang nikah jihad, istilahnya begitu ya, karena gadis-gadis India itu suka sama pria-pria Muslim. Ya, kenapa begitu? Mungkin bersih, ya gimana nggak bersih? Setiap hari dia wudhu, setiap hari dia sholat harus pakai pakaian bersih dan lain sebagainya, ya tidak menyembah sapi dan lain sebagainya. Itu membuat perempuan-perempuan Hindu itu tertarik semua. Jadi hampir semua aspek dalam kehidupan Islam ya itu diminati oleh banyak orang Hindu. Inilah mengapa saya katakan bahwa ibarat tsunami ini gelombang pertamanya. Ya, belum tsunami yang besarnya. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi ketika memang sudah terjadi satu gempa di tengah laut, ya satu epicentrum gempa di tengah laut itu sudah bergetar, apa artinya? Yang saya gambarkan ini adalah ketika keyakinan-keyakinan teologis yang ada di dalam agama Hindu itu tampaknya tak lagi bisa dipegang oleh para pendetanya atau kaum Brahmananya, maka memang mereka adalah mestinya memang umumnya adalah ketakutan. Dan pada proses berikutnya memang harusnya menyelamatkan diri ya. Itu yang saya gambarkan ya sebagai satu tsunami ya perubahan cara berpikir dan cara pandang. Begitu juga dengan kelas-kelas sudra. Yang disebut dengan kelas sudra itu bukan semuanya serba kekurangan. Banyak di kalangan mereka adalah para akademisi, lulusan dari universitas-universitas terkenal. Tetapi karena dia berasal dari satu tradisi agama Hindu, maka status itu tidak pernah bisa berubah. Sekalipun mungkin gelar dia adalah profesor. Ini yang menjadi delima yang luar biasa di kalangan para kelas-kelas sudra atau bahkan dalit. Kalau di India itu banyak profesor yang dia tidak bisa berkutik ketika dia masih berada di dalam kalangan Hindu itu. Itulah mengapa ya banyak informasi yang menyatakan ribuan, ya mungkin lebih banyak lagi kalau tidak dibendung oleh pemerintahan Narendra Modi yang nasionalis Hindu. Oh mungkin itu jutaan nggak karu-karuan orang dari kasta rendah itu untuk bisa menjadikan dirinya itu setara sebagai manusia secara umum. Itu adalah dengan cara menjadi mu'alaf. Dengan cara menjadi mu'alaf itulah maka struktur strata yang ada di dalam Hindu itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dan ini tampaknya ya mencerahkan sekaligus juga menghargai dirinya sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Selama kita menjaga sudah barang tentu adalah integritas akhlak atau moral kita sebagai manusia ya. Dan mereka mungkin banyak yang terkejut, mungkin kasta-kasta terendah ketika misalnya mulai sholat sudah menjadi muslim, menjadi sholat ya, kemudian mereka duduk baris di soft paling depan misalnya, karena memang tertibnya sholat itu seperti itu ya, bukan seperti yang ada di dalam gereja. Kalau kaya duduknya di depan, kalau miskin duduknya di belakang. Nah, itu karena memang pengaruh dari ajaran materialisme kapitalis ya, yang mengedepankan orang-orang kaya dan membelakangkan orang-orang miskin. Di Hindu
itu malah lebih parah lagi ya, karena manusia dipecah atau dibagi dalam kasta-kasta yang menjadikan orang-orang yang ada dalam kasta terendah itu terkurung betul-betul. Nah, salah satu supaya dia bisa bebas menjadi manusia yang bebas adalah dia harus menjadi mu'alaf. Inilah jalan keluar yang pada akhirnya menyadarkan masyarakat Hindu yang ada di Bali, dan mereka mulai rame-rame untuk menjadi mu'alaf laksana sebuah tsunami yang menerjang. Ya, kita tidak tahu gelombang besarnya itu kapan, tetapi yang jelas adalah gelombang pertamanya untuk tanda-tanda terjadinya tsunami mu'alaf yang ada di Bali ini sudah mulai kencang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.